memiliki peran sentral di masyarakat, selalu bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Halo, selamat malam pemirsa. One on One kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan bersama saya Tisa Noveni. Pemirsa, tahun ini Polri genap berusia 78 tahun. Di hari ulang tahun Polri ke-78, pemirsa, kita menyimak pidato dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan salah satu poinnya adalah Polri harus melayani rakyat dengan sepenuh hati. Lantas bagaimana untuk mewujudkan agar Polri bisa melayani rakyat, mengabdi kepada rakyat sepenuh hati? Pemirsa, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dan bagaimana pula sepak terjang Polri selama 78 tahun belakangan ini? Untuk membahasnya, kami sudah bersama dengan Kadif Humas Polri, yaitu ada Irjen Pol Sandi Nugroho. Selamat malam Pak Sandi. Selamat malam Mbak Tisa. Selamat ulang tahun terlebih dahulu untuk Polri dan juga untuk Pak Sandi baru berulang tahun kemarinnya 1 Juli ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Di sela-sela kesibukan masih ada rangkaian acara dari hari ulang tahun Polri ya Pak ya. Hari ini juga masih ada malam hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak Sandi. Pak Sandi, kalau bicara 78 tahun sudah Polri berusia saat ini. Tentu mungkin masih ada pekerjaan rumah yang harus dibenahi Pak. Apa saja Pak kira-kira PR-nya harus mendapatkan perhatian dan kayaknya ini Polri menyadari, wah ini harus segera cepat kita tanggapi, kita respon, dan kita perbaiki. Baik, terima kasih Mbak Tisa dan pemirsa TV1. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih, suatu kehormatan bagi saya bisa diundang di TV1, di mana TV1 sangat merakyat dan sangat diminati oleh para pemirsa di Indonesia. Untuk itu kami sangat merasa terhormat dan bangga bisa hadir di TV1 ini. Dan pada kesempatan kali ini juga izinkan saya untuk mengucapkan selamat ulang tahun Hari Bayangkara buat seluruh personel Polri dan keluarganya, karena mereka adalah garda terdepan Polri untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta tanpa dukungan keluarga tentunya Polri juga tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Menyangkut masalah 78 usia Polri yang saat ini baru saja dirayakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan berbagai macam rangkaian kegiatannya, tentu saja banyak hal-hal yang sudah dikerjakan dan banyak juga yang perlu kita tingkatkan kembali. Program-program yang sudah dikelola oleh kepolisian melalui program presisi Bapak Kapolri, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi serta berkeadilan, itu merupakan rangkaian kegiatan yang menjadi acuan kerja bagi kepolisian untuk bisa menselaraskan dengan program-program kegiatan pemerintah yang ada. Jadi program pemerintah kemudian diturunkan menjadi program kepolisian, akhirnya diturunkan lagi menjadi program presisi Bapak Kapolri yang menjadi acuan kita untuk melangkah dalam rangka melayani kepada masyarakat. Tentunya di dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan tadi ada hal-hal yang sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh kepolisian, pimpinan maupun masyarakat, namun ada juga hal yang belum memenuhi harapan. Untuk itu mengawalinya kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia kalau masih ada hal-hal yang dilakukan oleh oknum kepolisian sehingga menyakiti hati rakyat. Tapi kami berkomitmen sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolri pada waktu sambutan di dalam HUT Bayangkara. Bapak Kapolri menyampaikan bahwa komitmen Polri untuk tegak lurus kepada pimpinan dalam rangka mengabdi kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, apapun yang menjadi kritik, saran, masukan oleh masyarakat itu menjadi sesuatu hal yang masukan yang sangat positif buat Polri untuk bisa berbuat lebih baik lagi ke depan. Kegiatan kepolisian itu ada kegiatan pembinaan, ada kegiatan operasional, dan ada kegiatan event-event internasional. Di dalam kegiatan pembinaan, Polri selalu berbenah karena di dalam program presisi tadi ada
transformasi organisasi, ada transformasi operasional, ada transformasi pelayanan publik, dan ada juga transformasi pengawasan. Jadi program yang dibuat oleh kepolisian untuk menjadi acuan kerja tadi, selain dari Renja yang sudah dibuat setiap tahunnya dan RKL yang menjadi pendukung keuangannya, itu merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, kegiatan-kegiatan satu persatu yang dilaksanakan dari kepolisian di tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, baik itu dari Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek, perwakilan dari kepolisian ada di sana. Sampai di tingkat daerah ada di desa-desa ada Babin Kamtipmas. Tentu saja pasti ada hal yang sudah sesuai dan tentu saja belum. Untuk itu kami selalu mengevaluasi, kami selalu mengupdate dan mengupgrade semua kegiatan kepolisian sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan kepentingannya. Tentunya di dalam pelaksanaan tugas-tugas kita juga tidak sendirian. Kepolisian selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait, baik itu dari unsur pemerintah, unsur tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, maupun kita juga bersinergi dengan TNI. Dengan harapan bahwa kinerja yang dilakukan tadi merupakan hasil upaya bersama, karena polisi nggak bisa sendiri, Mbak. Polisi harus bersama dengan rakyat, polisi harus bersama dengan stakeholder lainnya untuk bisa menjaga stabilitas keamanan, mendukung pembangunan, dan pada akhirnya bisa mensupport menuju Indonesia Emas 2045 nantinya. Nah, gitu, tadi sudah disampaikan ya, Polri akan melakukan A, B, C, D sampai dengan Z tadi ya, termasuk juga mungkin kalau masyarakat masih ada yang kurang puas. Tapi kalau bicara soal ketidakpuasan, mungkin ini ada kaitannya dengan soal SDM dari Polri. Dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali pasti personil anggotanya. Mungkin juga keselarasan atau penyetaraan SDM-nya juga mungkin tidak sama standar yang mereka miliki begitu. Betul. Lantas apa kemudian yang dilakukan Polri supaya kualitas SDM Polri ini dari Sabang sampai Merauke semuanya itu benar-benar luar biasa, Pak? Iya, terima kasih Mbak. Ini pertanyaannya sangat kritis. Menandakan kalau Mbak ini kalau jadi dosen pasti sangat smart, luar biasa. Iya, jadi dalam rangka pembinaan personil SDM Polri saat ini sudah banyak berbenah dan mengalami perubahan yang sangat besar, Mbak. Yang pertama adalah mulai dari rekrutmen. Mulai dari rekrutmen Polri ini tadinya kita melaksanakan rekrutmen Polri itu berdasarkan agenda tahunan. Jadi disebutnya sebagai rekrutmen reguler. Orang lulus SMA, kemudian dia mendaftar ke kepolisian, baik itu di level Tamtama, Bintara, kemudian Akpol, atau mungkin dari SIPSS. SIPSS itu Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Dari perubahan rekrutmen yang ada saat ini dengan melihat potensi bangsa ini saat ini mengalami bonus demografi, banyak orang-orang pintar, banyak orang produktif yang menjadi sangat potensial kalau bisa masuk ke dalam institusi kepolisian, maka ada perubahan rekrutmen. Ada tambahannya selain rekrutmen reguler, itu ada rekrutmen proaktif. Rekrutmen proaktif itu bahwa Polri merekrut talent-talent yang ada di bidangnya masing-masing. Misalnya dia adalah ahli IT. Ahli IT kita rekrut jadi ahli IT. Oke, kepolisian membutuhkan dokter, kita ambil dokter. Kepolisian membutuhkan pilot, kita rekrut pilot. Kepolisian membutuhkan nahkoda kapal, kan saat ini polisi juga pengadaan kapal untuk mengamankan Indonesia, kita juga merekrut. Atau bidang-bidang yang lainnya. Bahkan yang tahun ini contohnya, karena kita juga membutuhkan untuk penguatan sisi kehumasan. Nah, sisi kehumasan bidang saya misalnya, Mbak. Karena di humas itu saat ini juga dibutuhkan untuk memberikan komunikasi publik yang baik kepada masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Kami saat ini merekrut namanya Bakomsus Kehumasan. Jadi kami merekrut talent-talent yang dari sisi kehumasan untuk menjadi kepolisian. Demikian halnya untuk apabila ada kebutuhan-kebutuhan secara kasuistis seperti halnya waktu kasus COVID-19. Kita membutuhkan perawat, kita membutuhkan anestesi, kita membutuhkan yang lainnya. Kita merekrut sesuai dengan kebutuhannya. Jadi selain ada rekrutmen reguler, kita juga punya rekrutmen proaktif. Dan kita punya rekrutmen Bakomsus, Bintara Kompetensi Khusus Kepolisian. Itu sebagai salah satu terobosan untuk bisa mengakomodir kebutuhan di kepolisian. Di sisi yang lainnya, bahwa polisi dalam rangka merekrut juga menggambarkan bahwa pemerintah hadir di seluruh wilayah Indonesia. Yang menjadi polisi bukan orang kota saja.
Tetapi yang menjadi polisi adalah masyarakat Indonesia dimanapun berada. Makanya ada juga rekrutmen proaktif untuk merekrut bintara polisi perbatasan. Kemudian bintara suku-suku pedalaman, bintara daerah terpencil lainnya. Yang memang itu menjadi keterwakilan bangsa ini untuk bisa menjadi bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu untuk dari sisi rekrutmen. Untuk dari sisi pembinaan dan latihan, polisi sudah mengembangkan beberapa pelatihan yang sifatnya dalam negeri atau nasional dan internasional. Pelatihan di dalam negeri misalnya kita bisa melakukan pelatihan kompetensi, baik itu terkait dengan pendidikan kejuruan, pelatihan dengan kementerian lembaga terkait, ataupun pelatihan-pelatihan mandiri sesuai dengan bidang masing-masing. Dan untuk pelatihan di tingkat nasional, kepolisian juga bekerja sama dengan kepolisian luar negeri, baik itu di Eropa, Amerika maupun di Australia, sekaligus juga bukan hanya pendidikan kompetensinya saja, tetapi kita juga melaksanakan pelatihan untuk pendidikan akademisnya juga. Beberapa personel Polri bahkan setiap tahunnya kita mendapatkan kuota 250 orang. Kita kuliah melalui beasiswa LPDP. Setiap tahunnya, itu baik yang sekolah di Eropa, di Inggris, di Amerika, di Australia. Itu bagian dari bahwa peningkatan kompetensi kepolisian itu benar-benar kita perhatikan untuk bisa menghadapi tantangan zaman dan tantangan dinamika masyarakat yang ada. Maka dari itu, dalam rangka mensikapi itu semua dalam bidang SDM, rekrutmen juga kita laksanakan, kemudian pembinaan juga kita laksanakan, pelatihan juga kita kedepankan, dan penekanan Bapak Kapolri bahwa polisi bukan cuma ahli di bidang teknis saja. Dia harus mempunyai kompetensi teknis, dia harus mempunyai kompetensi leadership, dan dia harus mempunyai kompetensi etis. Ini menjadi 3 bagian yang menjadi satu yang tidak dipisahkan untuk bisa mewujudkan postur seorang polisi yang diharapkan oleh masyarakat. Dia pintar dalam menangani kasus sesuai bidang masing-masing, tetapi dia juga bisa humble untuk memimpin timnya ataupun kelompoknya, tetapi dia juga harus beretika sesuai dengan etika yang berlaku di masyarakat. Oke, baik. Itu juga mungkin yang nanti akan membuat Polri ini bisa mewujudkan apa menjadi pesan Presiden tadi ya, disebutkan bahwa mengabdi kepada rakyat sepenuh hati. Tapi begini Pak, Presiden juga mengatakan beberapa ada poin-poin utamanya begitu dalam pidatonya, salah satunya adalah soal netralitas. Nah, bagaimana Polri untuk mewujudkan netralitas ini dan meyakinkan masyarakat bahwa Polri itu memang benar-benar netral loh. Tapi nanti Pak dijawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.